bumi Nusantara ini bukan bumi Saudi Arabia, bumi Nusantara ini bukan bumi Amerika, bumi Nusantara ini bukan bumi Afrika. Jadi kita mesti tegas lugas, juru kunci gunung-gunung ini tetap diperlukan ya. Tentunya bukan kaum yang senang taruhlah ceramah-ceramah atau jual ayat Tuhan, namun tapi ulo salamulyo atur bagya isuka nusantara hong wilahing jati nuhune ajat-ajati luluh Nusantara tapi uluk salamulyo. Kelihatannya itu kita mesti gagas karena kita orang Jawa ya, orang Jawa, dan pemimpin negeri ini, Nusantara ini, mengapa selalu dari orang Jawa? Karena kecenderungannya orang Jawa ini sudah nurwing ing pambudi, sudah laku batin sebelum laku lahir. Yang saya maksud, dulu yang saya ingat ketika orang mau daftar sekolah saja itu dianjurkan untuk puasa, untuk riyadhah atau untuk tirakat. Itu hanya daftar sekolah. Apalagi kalau sudah daftar pegawai, dulu anjurannya setiap hari kelahiran, setiap hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Itu orang tua Jawa sering menasehati seyogianya pada laku tirakatan. Lah, ini sebagai bukti bahwasanya orang Jawa ini memang gentur lan topo bratane cenderung kepada ulah rasa, lalu ulah jiwa, dan terimplementasikan ngukur rasane liyan kaya dene rasane diri pribadi. Artinya penderitaan orang lain cenderung kepada penderitaan diri sendiri. Bahkan banyak yang bersemboyan orang Jawa itu, lebih baik saya yang menderita daripada orang lain yang menderita. Lah, dalam kali ini saya akan menguraikan bahwa saya sesungguhnya, saya pribadi itu sangat prihatin dengan kondisi gunung-gunung yang sering menghembuskan lava pijarnya. Lalu juga ada berita dari BMKG mengenai pantai pesisir Jawa waspada dengan ada yang pernah 20 meter beritanya, ada yang pernah 34 meter. Lah, ini tentu kita waspada. Namun kecenderungan saya, gunung di Jawa ini banyak ya. Kalau menurut guru saya yang terkait dengan kepemimpinan Nusantara, gunung di tanah Jawa ini ada 13 gunung. Lah, artinya mungkin nanti akan saya gambarkan Gunung Slamet, Pancer di tengah, lalu ke pantai selatan, ya setiap bulan Suro itu tentu ada pisuanan para gaib, ini kata guru saya ya. Lalu Gunung Kelut, Gunung Semeru, lalu Gunung Sundoro Sumbing, intinya ada 13 gunung, mungkin satu saat akan saya gambarkan. Ini demi Tuhan, saya dari Romo Sutopo, bahwasanya ada 13 gunung di tanah Jawa ini yang pokok, bahkan kalau keseluruhannya ada 20. Namun yang wajib kita hormati adalah 13 gunung yang semestinya untuk mengantisipasi zaman era ero atau zaman kegundahan, agar tidak nestapanya masyarakat ya, agar nestapanya masyarakat yang saya maksud tidak terjadi, tentunya mengadakan tindakan preventif yang dimaksud oleh kaum spiritual, tentunya oleh guru saya berkiblat ketika Romo Sutopo menjadi badalnya Romo Sugdiat Prawirokusumo ketika itu ya. Maka dia menceritakan kepada saya hanya menirukan, dan saya juga di antara yang mersudi kawruhnya beliau, bahwa semestinya 13 gunung ini yang pokok itu ada juru kuncinya atau juru perawat yang mengenalkan bahwa Nusantara ini mesti terkendali, yang mengenali siapa leluhurnya, yang mengenali alamnya, dan lalu dia setiap bulan Suro semestinya juga melakukan ritual agar
negeri Nusantara ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lah saya akan mengatakan bahwasanya peristiwa seperti Semeru, peristiwa seperti Gunung Kelut, peristiwa seperti Gunung Raung umpamanya kayak kemarin, seperti Tangkuban Perahu juga menghembuskan lava pijarnya, ya. Seperti Dieng juga tahu-tahu mengeluarkan lava pijarnya lah. Saya menyampaikan dalam kali ini adalah pesan dari guru saya atau ngendikane guru saya atau kata-kata guru saya akan saya sampaikan. Semestinya 13 gunung ini ada juru kuncinya atau juru rawatnya yang setiap bulan Sura ya tentu mengadakan memetri ya sinergitas antara kegaiban dengan kepemimpinan Nusantara ini. Lah ini terbukti ketika Gunung Merapi seperti kemarin itu Mbah Marijan itu juga didhawuhi oleh Ngarso Dalem ingkang kaping 9 atau Ndoro Jatun kalau nggak keliru. Lah maka dia bersikuku, dia karena menerima dawuh dari Sultan atau HB yang ke-9 atau Hamengkubuwono yang ke-9, lah niscaya ini akan mengindahkan walaupun tidak dibayar. Nah, orang-orang seperti inilah yang semestinya terpelihara oleh pemerintah untuk bisa sinergitas, karena seampuh-ampuhnya doa yang tidak dicake hanya tekstual, tidak kontekstual kepada alamnya, niscaya itu akan tetap berbenturan. Yang saya maksud umpamanya ketika Mbah Marijan ini melakukan topo broto di sana, lalu Mbah Marijan ini melakukan ritual-ritual tertentu, kan tentunya tidak diketahui orang banyak. Lah, tentunya kita menghargai atau menghormati kaum yang demikian, kita yang mesti paham bahwasanya kaum yang demikian itu karena memikirkan umat, artinya mendoakan bagaimana Nusantara tidak terjadi mara bahaya gunung-gunung ini pada meletus. Orang seperti inilah yang semestinya karena dia mengurusi umat, yang semestinya umat yang mengurusi beliau-beliau ini. Lah termasuk juga Gunung Semeru kalau nggak keliru, itu juru kuncinya adalah Mbah Dipo kalau nggak keliru. Juru kuncinya ini Mbah Dipo. Lah semestinya orang-orang yang seperti ini wajib ditata kembali di gunung-gunung dan lalu abaikan urusan hal-hal musyrik, syirik dan sebagainya. Kasunyatanya bumi Nusantara ini bukan bumi Saudi Arabia, bumi Nusantara ini bukan bumi Amerika, bumi Nusantara ini bukan bumi Afrika. Jadi kita mesti tegas, lugas, namun kita tetap bijaksana. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita itu Nusantara ini adalah tuan rumahnya seluruh agama. Jadi kita nggak usah tidur-tidur mengenai pengaruh yang demikian. Yang penting kita tetap menjadi tuan rumah yang terbaik. Ada agama apapun kita tetap hormati. Yang saya maksud ini adalah naluri asli bangsa Indonesia. Kalau sebagian menurut Pak Karno itu sudah keracunan agama, Pak Karno ini loh saya hanya menirukan bahwasanya keracunan agama, ya kita tetap berpijak kepada taruhlah kearifan lokal ya, artinya tradisi bumi Nusantara yang asli tetap bersinergi dengan alamnya. Orang-orang terkhusus seperti Mbah Marijan umpamanya seperti Yang Dipo semestinya ditumbuhkan kembali di setiap gunung kalau perlu, gunung yang berapi, untuk bisa mengenali dirinya. Dan tentunya ini tidak bisa dibohongi. Biasanya manakala ada seseorang yang ingin menjadi juru kunci, kalau nggak kuat-kuat betul, tentunya akan biasanya yang saya katakan itu akan sakit-sakitan atau akan tidak lama dan sebagainya. Maka niscaya manakala ditimbulkan kembali atau disemangatkan kembali hal-hal tradisi seperti ini, niscaya Indonesia akan mengecil dari hal-hal seperti gunung-gunung Semeru meletus seperti kemarin lah. Yang saya maksud, saya juga turut prihatin betapa banyak orang yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, lalu tentu saja ada korban jiwa dan sebagainya. Hal ini tentunya kita prihatin. Intinya saya mengatakan bahwasanya seyogianya setiap gunung di tanah Jawa ini yang berapi, semestinya gunung yang berapi di tanah Jawa ini intinya ada ditumbuhkan atau disemangati kaum yang secara sukarela bisa mensinergikan antara niat atau hajatnya pemerintah, hajatnya rakyat, dan tentunya orang yang demikian kita openi secara seksama. Intinya saya mengatakan bahwasanya
juru kunci gunung-gunung ini tetap diperlukan ya. Tentunya bukan kaum yang senang taruhlah ceramah-ceramah atau jual ayat Tuhan, namun ini pemahaman tersendiri, dia siap menyepi, dia di tempat yang ya seperti Mbah Marijan umpamanya atau seperti yang Tipo. Ini tentunya tidak sembarang orang. Tentunya kita mesti mendukung dan mendisposisikan kembali kaum-kaum yang secara sukarela ingin mengabdikan dirinya untuk bersinergitas dengan alamnya demi keutuhan Nusantara atau keselamatan Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.